Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Aneka olahan roti yang bisa jadi inspirasi menjadi informasi pembuka kita kali ini. Salah satunya adalah sajian Kanuh Paste on the Tray, yaitu roti yang disajikan di atas baki dengan aneka ragam topping. Pilih yang mana? Ini, atau yang itu? Jangan bingung ya, makan pelan-pelan dan nikmati sensasinya. Inilah Kanuh Paste on the Tray. Awal mulanya bruschetta itu untuk nyobain si testing olive ya kan. Olive biasanya didampingi oleh bread. Nah, basicnya adalah bruschetta pakai olive dan garlic. Nah, kita kembangin menu ini supaya cocok nih untuk acara di rumah ya kan. Untuk starter share bareng-bareng. Jadi ada berbagai varian, ada berbagai topping, cocok banget untuk tea time, untuk acara-acara party ya dan lain-lain. Untuk membuatnya, siapkan dulu rotinya. Campurkan ragi ke dalam air hangat, aduk hingga larut. Masukkan terigu, gula, ragi, dan garam. Kemudian aduk hingga rata. Masukkan air yang diberi ragi dan uleni hingga kalis. Diamkan adonan hingga mengembang. Setelah mengembang, bentuk adonan memanjang seperti roti panjang, lalu masukkan ke oven. Setelah jadi, potong menjadi beberapa bagian hingga tipis seperti ini. Nah, saatnya memberi topping. Pemberian topping bisa sesuai selera ya. Ada yang diberi olesan cream cheese, lalu diberi tomat atau kacang polong di atasnya. Ada pula yang diberi taburan keju dan diberi jamur, hingga ada yang diberi topping keju bersama olahan daging steak atau daging salmon. Setelah semua diberi topping lengkap, olahan roti beraneka topping di baki ini diberi garnish edible flower. Karena easy ya kalau kita punya acara di rumah gitu ya, rasanya juga varian kan. Terus makanan Italian tuh kan nggak cuma hanya pizza, jadi ini tuh cocok banget deh kalau ada acara di rumah, hanging out sama teman gitu. Satu porsi Kanuh Paste on the Tray di salah satu kafe di Jalan Bukit Pakar Timur Kota Bandung ini dibanderol Rp265.000. Dian Permatasari, Bandung. Di Indonesia, crepes biasanya identik disajikan tipis dan juga renyah. Namun di Bandung, ini ada inovasi baru pada crepes, yaitu fettuccine crepes. Seperti apa? Berikut liputannya. Renyahnya kudapan crepes, siapa yang tidak suka? Namun jika bosan dengan bentuknya yang begitu-begitu saja, mungkin bisa icip crepes fettuccine yang satu ini. Sesuai bentuknya, kuliner ini diberi nama fettuccine karena adonan crepes sengaja dibentuk menyerupai fettuccine. Fettuccine crepes merupakan inovasi yang dibuat salah satu kedai di Bandung untuk menarik perhatian pengunjung. Tidak hanya fettuccine, ada pula bentuk lain seperti persegi hingga bulat. Nah, jadi kita mencari varian lain nih. Kira-kira apa ya yang bisa bikin beda dari crepe yang lainnya gitu. Di sini juga bukan hanya fettuccine, tapi ada juga bentuk yang lain kayak persegi, bulat, dan lain-lain. Dan itu juga ada pancake, terus kemudian ada crepe-nya juga seperti itu. Pembuatan panekuk tipis asal Prancis ini cukup sederhana. Masukkan gula, telur, vanili, susu, tepung, margarin, lalu aduk hingga mengembang. Lalu tuangkan susu cair sambil diaduk terus. Masukkan tepung terigu dan aduk hingga merata. Masukkan margarin setelah semuanya tercampur rata. Adonan lalu dimasak di atas wajan datar khusus. Lalu setelah matang, gulung crepes kemudian potong menyerupai fettuccine. Sajikan di atas piring, beri coklat cair dan beri es krim di atasnya.
Uniknya lagi, fettuccine crepes ini disiram kembali dengan coklat cair di depan pengunjung. Yummy! Rasanya enak, terus crepe-nya juga unik-unik. Banyak, biasanya kan crepe di orang lain kering, di sini banyak macam-macamnya. Karena crepes di sini unik-unik, banyak juga variannya. Karena beda dari crepes lain, biasanya kan yang lain pada kering crepesnya, kalau yang di sini basah, jadi unik aja gitu. Selain fettuccine crepes, aneka crepes di sini beragam, seperti triple choco crepe, brownie crepe roll, classic choco crepe, hingga shortcake pancake. Kedai crepes di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago, Kota Bandung ini membanderol crepesnya mulai dari Rp30.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi lain tentang aneka olahan ikan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dengan menggali sudut pandang dalam menjawab berbagai kontroversi dan isu politik terkini. Bahwa oposisi ini sebuah pilihan. PKS akan tetap menjaga sebagai partai oposisi. That's the important thing is the wisdom. Kemauan kita untuk mau bergerak dan mengabdikan diri. Jangan lewatkan The Politician setiap Minggu jam 9 malam di CNN Indonesia. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In Depth setiap Sabtu jam 9 malam di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri Atalia Praratya berkemas barang-barang pribadi yang masih tersisa di rumah dinas Gedung Pakuan, Bandung. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Kami hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri, serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. Pemerintah akan kembali merilis kebijakan larangan ekspor terhadap biji bauksit mulai Juni 2023. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now, setiap hari jam 3 sore lewat 15 menit, live di CNN Indonesia. Memiliki tanggung jawab moral dan paham akan kode etik sebagai landasan untuk bekerja bagi kami para jurnalis, apalagi di era penyebaran hoax yang kini semakin masif. Jurnalis harus mampu memenuhi hak publik akan informasi yang edukatif tanpa bumbu provokatif. Sejatinya jurnalisme positif sampai saat ini berkontribusi besar dalam buah pemikiran demi mewujudkan perubahan dan kemajuan peradaban. Ya karya yang berdampak, citra berkualitas pun akan tampak. Saya Prasidya Puspa untuk CNN Indonesia. Terima kasih wargi
dari Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Kalau biasanya ikan mahi-mahi ini disajikan digoreng atau dibakar, di Kabupaten Bandung ini berbeda karena ikan mahi-mahi dipanggang lalu disajikan dengan kangkung dan juga sambal dabu-dabu. Seperti apa? Berikut liputannya. Pecinta kuliner pasti masih asing mendengar ikan lemadang atau ikan mahi-mahi. Ikan ini bukanlah jenis ikan yang populer bagi masyarakat luas, namun untuk mengolahnya hampir sama dengan olahan ikan lainnya. Di salah satu resto yang berada di Jalan Raya Soreang, Ciwidey, Kabupaten Bandung, ikan mahi-mahi diolah dengan sambal khas Nusantara, yaitu sambal dabu-dabu dari Manado. Mahi-mahi itu sebenarnya istilah luar. Jadi kalau di Indonesia kita mengenalnya itu lemadang. Ikan lemadang yang banyak ada di perairan Indonesia. Dan kita coba mixkan itu dengan saus dabu atau sambal dabu-dabu atau sambal mentahnya Manado, khas Manado. Itu cocok banget di daerah pegunungan di Ciwidey ini yang hangat dengan pedasnya yang ngemplang dari sambal mentah dabu-dabu tersebut. Proses pembuatannya, lumuri ikan mahi-mahi menggunakan garam dan merica. Lalu, lumuri juga dengan perasan jeruk nipis. Panggang ikan di atas wajan menggunakan mentega hingga matang. Untuk sambal dabu-dabunya, potong tomat kotak kecil, iris bawang merah, dan semua cabai, juga daun kemangi, masukkan semuanya ke dalam wadah. Beri garam, merica, dan gula putih. Siram menggunakan minyak panas. Jangan lupa beri perasan jeruk nipis. Sajikan bersama nasi panas dan tumis kangkung. Lalu ikan mahi-mahi yang sudah matang disiram dengan sambal dabu-dabunya. Kalau dari ikan mahi-mahinya sendiri ini teksturnya seperti ikan tuna, empuk, terus nggak bau amis. Kalau dari sambalnya ini seger, terus pedas, gurih. Nah, ikan mahi-mahi atau ikan lemadang ini tak hanya ada di perairan Indonesia saja, tapi ada juga di perairan Hawaii, Meksiko, hingga Samudra Hindia. Ikan lemadang memiliki nama ilmiah Coryphaena hippurus. Ikan ini populer dengan sebutan mahi-mahi. Ikan lemadang atau mahi-mahi dalam bahasa Inggris populer dengan sebutan dolphin. Lemadang termasuk jenis ikan palagis besar yang ukuran panjang tubuhnya mencapai 2 meter dengan berat mencapai 50 kg. Itu yang pertama, itu kesannya otentik gitu. Bumbunya itu yang lebih otentik. Terus kalau di area Ciwidey ini kan di tempat-tempat lain nggak ada, cuma ada di Deriam saja. Kayak gitu. Terus rasanya gimana, Kang? Rasanya luar biasa, enak sekali, apalagi ada rempah-rempah itu sudah aromanya keluar. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Di Bandung ada kuliner tradisional tangkap, tapi kali ini bukan ayam tangkap, melainkan ikan tangkap. Prosesnya hampir sama, tapi bagaimana soal kenikmatannya? Simak liputannya. Rasanya yang khas dan kaya akan bumbu rempah, kuliner yang berasal dari Serambi Mekah, Aceh, ayam tangkap memang sudah tak asing lagi bagi para penikmatnya. Namun, bagaimana jika menu yang satu ini diganti menjadi ikan nila tangkap? Salah satu kedai yang berada di Jalan Terusan Cigadung, Kota Bandung, menyajikan menu kaya akan rempah yang dipadu-padankan dengan ikan. Kenapa bikin menu nila tangkap? Jadi di kedai Kopi Tarik Ulur ini udah ada menu andalan kami, namanya ayam tangkap. Nah, lalu banyak pelanggan yang nggak makan daging ayam tapi pengen bisa makan menu pertangkapan. Jadi kami bikin varian dari ayam tangkap, yaitu udang tangkap, dan yang terbaru adalah nila tangkap. Proses pembuatannya tak jauh berbeda dengan proses ayam tangkap. Pertama, goreng ikan nila yang sudah dimarinasi hingga matang.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas. Tumbuk hingga halus, lalu bumbu diungkep selama 4 jam. Selanjutnya, goreng bumbu yang sudah diungkep hingga kering. Yang terakhir, masukkan potongan cabai hijau, lalu daun pandan dan daun kari. Sajikan ikan nila dengan taburan serundeng dan dedaunan di atasnya. Saya sering sih makan di sini gitu, terutama kalau misalnya saya langganan ayam tangkap sama udang tangkap. Tapi sekarang kan kebetulan baru nih, nila tangkap itu saya coba menu yang baru ini. Kayaknya lebih enak udah pasti deh. Menurut saya yang sini yang enak ayam tangkapnya sih, soalnya bumbunya terasa sama ayamnya juga kualitasnya bagus banget. Untuk menikmati seporsi ikan tangkap, Anda cukup siapkan uang Rp35.000. Dian Permatasari, Bandung. Tentang kuliner ikan. Nah, menikmati gurame cobek segar dengan bumbu dan juga cara tradisional di tengah suasana yang asri dengan bangunan Sunda khas zaman dulu bisa jadi salah satu referensi kuliner Anda saat sedang berada di Purwakarta. Simak liputannya. Restoran yang satu ini sudah tak asing lagi bagi pekerja kantoran di Purwakarta, maupun mereka yang transit dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Berada di Jalan Raya Ciganea, Purwakarta, salah satu menu andalan adalah gurame cobek. Pasalnya, bahan yang digunakan adalah ikan segar yang dikirim langsung dari peternak di Tulung Agung, Jawa Timur. Dan untuk memasak ikan ini, digunakan ikan yang masih hidup yang langsung diambil dari bak air penyimpanan ikan. Diracik dengan rempah dan bumbu tradisional, serta diolah dengan tangan-tangan koki terampil, gurame cobek selalu dicari oleh para penikmat wisata kuliner. Apalagi sajian sambalnya yang menggugah selera. Ikan gurame ini nih yang favorit, enak banget guramenya enak. Terus sambalnya khasnya sambal sama ayam. Oh, terasa ya? Iya. Bu dari mana, Bu? Saya dari Bekasi, tapi asli Purwakarta orang tua. Oh gitu. Terus sekalian nengok orang tua? Iya betul, sekali ngajak makan. Di sini Anda bukan hanya dimanjakan dengan makanan lezat, melainkan juga suasana bangunan dengan interior khas Sunda zaman dulu. Selain itu, pemandangan di sekitarnya nan asri dan menyejukkan. Berdiri di atas lahan hampir 1 hektar, hijau pepohonan dan hamparan sawah membuat kita betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata kuliner ya, salah satunya. Jadi tamu datang ke sini bukan hanya karena makan lapar, tapi makan sambil refreshing. Jadi kalau ibunya bawa anak, anaknya nanti mainan, ada ayunan, ada keliling, sampai ke bawah ada foto-foto jadul. Selain dari makanan ya, sambil anaknya ada kolam renang juga di bawah. Selain dimanjakan dengan suasana yang nyaman, terdapat pula fasilitas permainan bagi anak-anak. Dian Firmansyah, Purwakarta. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai kuliner lotek legendaris. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dalam Insight Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini
kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan dana kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Kekerasan seksual ini ya seperti fenomena gunung es, apalagi kalau terjadi di institusi pendidikan. Problematika global ini mayoritas karena kurang komunikasi. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 6 sore di CNN Indonesia. Sudah seharusnya pesta dimaknai dengan sukacita. Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ikut merayakannya. Datang dengan gembira dan sukarela menggunakan hak suaranya. Perbedaan pilihan adalah fakta demokrasi yang memperkokoh persatuan. Saya Daniar Akhri untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Inspirasi kuliner kali ini kaya akan serat atau biasa disebut dengan saladnya Indonesia, yaitu lotek. Yang membuatnya berbeda dengan lotek-lotek lainnya adalah lotek ini sudah bertahan sejak lama atau lebih dari setengah abad, tepatnya sejak tahun 1966 dan hingga kini masih diburu oleh penikmatnya. Kuliner berbahan sayuran dan buah tentu menjadi penting demi menjaga keseimbangan asupan gizi. Seperti rujak hingga lotek, mungkin bisa menjadi solusi inspirasi kuliner bagi Anda karena isinya merupakan buah-buahan dan beragam jenis sayuran. Olahan lotek ini mungkin sekilas tampak seperti pada umumnya. Racikan bumbu seperti garam hingga kencur ditumbuk bersama bumbu kacang racikan. Semua bumbu diaduk bersama sayuran kol, kangkung hingga toge. Tak lupa, tahu dan kerupuk ditambahkan agar menambah nikmatnya tekstur saat disantap. Pantesan lotek ini melegenda puluhan tahun karena rasanya enak banget, bumbunya kental, nggak terlalu manis, kencurnya kerasa, enak banget. Bedanya, resep racikan lotek ini sudah bertahan selama 3 generasi. Tepatnya di tahun 1966 silam,
Ibu dari sang peracik lotek ini sudah berjualan di kawasan Kelenteng, Kota Bandung. Sementara ini kan kita di Lotek Legend memang kita dari tahun 1966. Nah, dari dulu itu kita berusaha untuk mempertahankan kualitas dari rasa, terutama ya kita menggunakan bahan-bahan yang kualitas juga yang premium. Meskipun telah pindah dari tempat berjualannya dulu, lotek legendaris ini tetap diburu penikmatnya. Tak sedikit pelanggannya sudah turun-temurun dari generasi orang tuanya hingga ke anak-anaknya. Sering beli lotek ini dari zaman mami saya dulu waktu masih di Kelenteng. Sampai sekarang tetap lotek paling enak sih, makanya pas kebetulan saya ke daerah sini, biar menjaga budaya rumah, mami saya nitip buat bawa pulang. Saya langganan di sini sebenarnya waktu belum pindah ke sini, karena memang rasanya paling pas sih sebetulnya dari kapan sih emang? Udah lama, dari zaman mamanya masih ada bahkan. Ini udah lama banget, kayaknya udah puluhan tahun. Lotek legendaris yang kini berjualan di Jalan Mekar Harum Mekarwangi, Kota Bandung ini membandrol lotek mulai dari Rp22.000. Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.